Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel MR Studio Channel. Ah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau yang belum subscribe, subscribe dulu. Aktifin bunyi loncengnya. Wah, oke, terima kasih. Oke, guys. Sehubungan dengan berita yang kini lagi marak di Facebook, di WA, di Instagram, dan medsos lainnya tentang penyebaran virus corona di Indonesia, ini sudah banyak banget yang menimbulkan berbagai polemik, guys. Berbagai polemik, berbagai apa aja wis oke. Netizen komentarnya wis sampai kemana-mana lah. Dan memang sudah ada warga Indonesia yang sampai meninggal dunia akibat virus ini. Dan sampai sekarang tanggal 23 ya, sampai sekarang tanggal 23 Maret 2020 tercatat 300 lebih di Indonesia. Dan untuk wilayah Jatim mungkin berapa? Sekitar 40 orangan untuk wilayah Jatim. Yang terbanyak di daerah Malang sama Surabaya mungkin. Banyakan daerah Malang sama Surabaya. Untuk wilayah Jombang dan sekitarnya semoga saja tidak sampai. Tapi kita harus tetap waspada, tetap harus jaga-jaga. Kita nggak boleh takut. Kita ikutin saran pemerintah kita untuk kurangi social distance sama berkumpul di tempat yang ramai, keluar dari rumah tanpa kepentingan yang begitu penting. Kita nggak usah keluar dari rumah untuk menjaga apa ya, menjaga penyebaran ini. Yang marak di pasaran kali ini adalah masker sama hand sanitizer. Karena hand sanitizer ini bisa memukul kuman, mematikan virus-virus, bisa mencegah penyebaran virus. Dan untuk maskernya bisa melindungi kita dari virus batuk, mungkin flu atau dan lain-lainnya. Tapi kita udah sangat sulit mendapatkannya di apotek ataupun tempat-tempat lainnya, toko-toko lainnya. Kita udah sulit karena ada pihak-pihak yang di luar negeri masker sama itu dibagi-bagikan gratis di Indonesia. Oh, Insya Allah, subhanallah, ya begitulah. Dan hand sanitizer itu marak banget sekarang yang DIY, DIY maksudnya, racik dewe tanpa ada aturan pakai, tidak ada salah, tanpa ada aturan pencampurannya, ngawur pol nggak ngawur pol tanpa ada takaran. Ini seperti ini antis, yang punya antis ini kemarin sebelum virus corona sih punya satu tok, beli lagi udah nggak ada di apotek, di toko nggak ada. Tapi ya menanggapi itu tadi yang racikan, guys, racikan itu tanpa ada takaran yang benar. Itu youtuber sebelah, maaf yo, youtuber sebelah ndi karo ya. Oke, yang buat vlog, buat apa hand sanitizer DIY, nggak ngerti DIY, oh wale ngerti DIY ya racikan ngono maksudnya. Tolong diperhatikan yang sesuai standar WHO ya guys ya, karena banyak banget yang buat hand sanitizer ini ngawur. Karena banyak banget yang buat ini pakai alkohol ya. Kalau di toko kita dapatnya alkohol yang 70%. Lah, saya kemarin lihat video dari dokter kemarin. Emang alkohol 70% ini udah bisa membunuh kuman. Udah bisa. Yang bisa membunuh kuman
di atas 60%. Jadi 70% ini udah bisa membunuh kuman bakteri, bisa. Tapi salahnya orang-orang yang buat hand sanitizer, salahnya itu alkoholnya 70%. 70% ini ditambah dengan apa, minyak bayi ya, apa ya, baby oil, itu ditambah dengan baby oil, salahnya itu ditambah dengan baby oil dengan ekstrak lidah buaya tanpa ada takaran yang pas. Mereka nggak tahu kalau percampuran alkohol dengan zat lain itu bisa mengurangi kadar alkohol. Dan mereka kadang buatnya ada yang 7 banding sekian atau 10 banding sekian tanpa melihat aturan yang pas dari WHO. WHO. Tahu WHO? Aku ya nggak tahu sih, pokoknya Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, WHO itu. Oke, karena DIY orang-orang kebanyakan pakai alkohol yang 70%, terus dicampur dengan ekstrak baby oil sama aloe vera yang merek apa kek, pokoknya campur itu kadar alkoholnya yang 70% ini bisa berkurang sampai di bawah 60% jika takarannya nggak pas. Karena yang 70% ini takarannya hanya sekian persen campurannya. Baby oilnya itu mungkin nggak sampai 10%. Ada orang-orang yang perbandingannya 1:3. 1:3, bayangkan. Aloe veranya banyak biar nggak panas kayak di kulit, wis apalah. Tapi itu nggak sesuai dengan WHO. Kadar alkoholnya di bawah 70%. Berarti itu nggak bisa menurut WHO. Kalau yang biasa menurut WHO itu yang 93% bisa dicampur dengan takaran sekian, ya, yang 93%. Kalau di tempat saya kebanyakan apotek hanya jual yang 70%. Jadi ini tanpa dicampur udah bisa membunuh kuman. Jangan dicampur apapun, karena campurannya hanya di bawah 10% sih. Campurannya air bener ya, bukan baby oil. Untuk melembabkan kulit biasanya. Tapi percuma akhirnya kalau dibuat seperti itu dan nggak bisa membunuh kuman. Ya, buat teman-teman semua, biar kalian tahu aja sih. Kalau pakai alkohol yang 70% nggak usah dicampur. Jangan dicampur dengan apapun. Udah buatin spray gini aja. Kalau ini habis, udah dimasukin alkohol, sprayin aja, masak panas. Enggak kan? Ntar pakai embody. Karena saya kerjanya di wedding, jadi saya sedia ini, tas saya juga untuk mencegah dan menjaga-jaga agar kita tidak tertular ya, kita antisipasi saja sih guys. Kita nggak takut, tapi kita tetap antisipasi dan waspada, karena pekerjaan kita bertemu dengan banyak orang baru yang kita nggak tahu dari mana asal mereka terjangkit atau tidak, kita juga nggak tahu. Kita hanya jaga-jaga. Dan yang punya alkohol 70% aja itu udah cukup untuk hand sanitizer. Jangan dicampur dengan apapun lainnya. Mending utuh alkohol daripada sampai campur dan akhirnya nggak jadi apa-apa, nggak berguna maksudnya. Nggak jadi hand sanitizer, nggak bisa jadi antiseptik, nggak bisa membunuh kuman. Jadi kalau punya yang 70%, pakai aja itu buat spray, dimasukin ini, kalau udah habis bisa, udah gitu aja. Jangan ditambahin zat yang aneh-aneh, campuran yang aneh-aneh, karena bisa mengurangi kadar alkohol. Kalau punya yang 93%, mungkin Anda bisa campur aloe vera dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang lihat hand sanitizer DIY, apalagi yang beli online, hati-hati karena banyak kasus penipuan juga. Untuk teman-teman, semoga kita dijauhkan
dari virus corona, dan semoga virus corona ini segera diangkat dan kita bisa menjelang hari Ramadan dan puasa dengan sukaria. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.